Gus, nanti juga pemirsa kita ajak ngobrol sama Gus Dur. Udah cukup lama nggak ngobrol. Saya tadi lupa. Kenapa tuh Gus? Bahwa lagu yang dibawain, Ebit punya itu. Lagu Rumput Bergoyang. Salah satu di antara favorit saya itu. Kayaknya memang tadi disengaja lagu itu dinyanyikan karena kita juga tahu. Dan ada beberapa penyanyi-penyanyi lain yang kita juga tahu favoritnya Gus Dur. Cuma tadi Meriam Bellina kita nggak tahu tuh Gus. Kalau tahu kita pasang juga sih yang tadi nih. Gus, saya mau tanya, kira-kira 2009 nanti ikutan lagi Gus pemilihan presiden? Saya itu kalau disuruh orang tua-tua jalan, ya udah. Dari dulu saya nggak pernah. Apa sih yang saya cari? Kira-kira orang tua-tua udah kasih ininya kodenya apa nih Gus? Ya belum. Kemarin iya, sekarang ya orang tuanya kan lain. Biasanya kalau kode-kode maksudnya jalan atau tidak kan sekarang udah 2006 nih Gus, tinggal 3 tahunan lagi Gus. Kira-kira kapan tuh Gus? Kalau orang tua-tua itu sih kurang setahun juga, kasih tahu juga bisa menang kita. Kenapa enggak? Oh gitu. Nah, mereka siang malam dikasih oleh Tuhan karena siang malam ibadah kan. Kalau mereka bilang oke, jalan terus, Gus yakin menang? Oh iya menang. Kalau kemudian tidak menang gimana Gus? Ya nggak menang ya nggak menang, nggak menang kok. Ya udah ya Gus ya. Ya udah. Tapi kan orang-orang tua Saya itu. lapor dengan tua-tua itu, kalah ya udah selesai. Udah, kan orang tuanya agak pecah nih sekarang Gus. Nggak suaranya nggak satu katanya. Itu cuma berapa orang, paling tinggi 11 orang. Dan itu nggak akan kemudian mengubah sesuatu gitu ya Gus? Nggak bisa. Oke, kalau pemilihan presiden masih agak lama lah. Kalau yang udah deket nih ya Gus ya, ini Piala Dunia sepak bola nih Gus. Yang saya tahu Gus Dur juga memang pengamat sepak bola dan suka nonton sepak bola. Gitu kan Gus? Ya dulu mesti lihat. Tapi kalau sepak bola itu kan bisa kemudian didengar dan kira-kira siapa? Ya kalau kira-kira nanti yang jadi juara dunia. Iya. Dari 4 itulah salah satu. Siapa nih? Gus Dur Jerman pegang Barat lagi? sendiri, Prancis, Argentina atau Brasil udah. Tapi kalau favoritnya Gus Dur siapa Gus? Apa? Favoritnya Gus Dur? Negara mana? Brasil. Brazil tetap ya. Walaupun beberapa tahun ini bukan Brazil yang menang. Oh, udah terakhir sampai sekarang Brasil. Kemudian Gus, kalau Brazil sendiri kan mereka juga punya banyak. Kalau klub sepak bola favoritnya Gus Dur siapa? Kalau klub itu yang paling bagus menurut saya Manchester United dari Inggris. Apa bikin dia bagus Gus? Apa memang Rata, solid? pemainnya rata, depan belakang. Walaupun sudah berganti-ganti siapa yang jadi Oh iya, ininya. dan pelatihnya juga lain-lain. Kemudian siapa namanya Benfica Oke. di Spanyol. Itu sekarang ada pelatihnya Frank Rijkaard, Iya. orang Belanda. Iya, dia juga memang nama besar lah di dunia bola. Gus, kalau kira-kira di Indonesia, kapan ya Gus sampai gitu Gus ke Piala Dunia? Kalau Kalau seperti sekarang ya tetap ramalannya aja Gus Dur. kagak. Barangkali 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi? Enggak, masih lama. Bukan karena apa-apa, disiplin kita nggak punya. Ada cerita, Iya. seorang manajer klub sepak bola terancam klubnya itu degradasi ke divisi 2 dari divisi pertama. Jadi karena takut dia bawa dukun. Dukunnya nggak mau masuk di stadion. Di luar minta diambilin baskom berisi air penuh 5 akhirnya seri kan. Nah, jadi didegradasi karena mesti menang kok. Iya. Jadi manajernya keluar lomba, mau masa kita dikasih seri jadi masuk degradasi kelas 2 divisi 2. Loh enggak, pasti sampai menang kok. Saya udah ngatur supaya dapat 10-10. Enggak, itu 5-5, dapat 10-0, 5-5. Bagaimana kok bisa begitu? Nah, katanya orangnya ya manajer itu, ya mula-mula cuma kita 5-0 masuk. Iya. Tapi setelah pindah tempat, kita kemasukan 5, jadi 5-5.
Kata dukunnya, oh pakai pindah tempat. Jadi dukunnya belum di-brief ya. Jadi akhirnya Gus, satu lagi yang katanya guyonnya Gus Dur yang top itu adalah kiai dengan sepak bola. Ini hubungannya katanya erat sekali ya Gus ya. Oh iya, ini ada Kiai Sa'roni dari Kudus. Ya, hafal Quran. Iya. Waktu saya ke sana dengan Pak Alwi dan Marzuki Usman dulu, dia mengatakan saya ada 3 persamaan dasar dengan Gus Dur dan Presiden Wahid. Oh begitu. Ya, yaitu 1, sama-sama orang pesantren. 2, sama-sama aktif di NU. 3, sama-sama pemerhati bola. Oh jadi dia samanya dengan Gus Dur di sana. Ya, lalu saya diberitahu orang lain, ya, orang kaya lah di sana di Kudus. Dia bilang, itu Kiai Sa'roni keterlaluan. Kenapa? Saya nikahkan anak saya, yang menikahkan itu adalah Kiai Sahal Mahfud, yang khutbah Kiai Mustafa Bisri, doanya Kiai Basir. Saya minta dia memberi nasihat perkawinan. Dia bilang gitu, kesebelasan berhasil menjadi juara dunia karena depan belakangnya kerjasamanya rapi. Sebut nama itu 25 menit itu nama-nama semua dia hafal. Semuanya bola. Jadi Begitulah para hadirin. Kalau karena kompak maka berhasil sekarang menjadi juara dunia. Kompak depan belakang tengah. Nah, rumah tangga juga demikian. Kalau suami istri kompak akan jadi kuat. Wassalamualaikum. Jadi untuk perkawinannya cuma beberapa kalimat aja, tapi awalnya itu semuanya bola. Iya itu. Dan itu yang katanya sama dengan Gus Dur ya Gus ya. Oke pemirsa, Anda juga bisa ngobrol dengan Gus Dur di sini. Jangan lupa 58 30 40 50 selepas ini. Ya pemirsa, ini saatnya Anda bisa langsung ngobrol dengan Gus Dur. Halo, selamat malam. Malam. Malam dengan siapa ini Pak? Di mana? Dari Mansur di Samarinda. Langsung Pak Mansur. Iya, mau ketemu Gus Dur. Ya bukan ketemu Pak, ngomong-ngomong aja. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya perkembangan PKB ini bagaimana untuk Gus Dur? Oke. Tapi nggak ada apa-apa kok. Karena ada yang bilang itu begini, PKB itu sekarang jadi 2. Tapi ada juga yang bilang, bukan PKB kalau nggak ada Gus Durnya bilang. Begitu ya. Terima kasih aja Gus. Ya, begini ya, Mas. Dalam mengatur PKB, saya selalu berpedoman pada 2 hal. 1, kalau urusannya silaturahimi, maaf-memaafkan begitu itu kapan saja tanpa PKB pun bisa. Saya lakukan hal itu sudah. Lalu yang sifatnya penempatan tenaga orang dan sebagainya, itu ya lihat dulu dong, jujur gaknya, cakap tidaknya, pantas tidaknya, dan seterusnya, banyak itu pertimbangannya. Ya jadi di situ. Nah sekarang ini atas dasar itu maka ya berarti baiknya sih baik, tapi pemakaian jadi lain, penempatan menjadi berbeda. Baik, oke. Kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Rizal Ibu dari Bekasi Bu. Oke, langsung Mas Rizal. Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Gus Dur. Selamat malam. Semoga lekas sembuh Pak. Saya doain Pak. Amin. Kesehatannya Pak. Ya. Saya ingin tanyakan Pak. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kira-kira pandangan Pak Gus Dur mengenai Indonesia ke depan ini gimana sih Pak? Dari sisi mungkin ekonomi atau yang mungkin 2006 lah Pak ya. Kita tahu BBM naik. Kedua mungkin secara personal saya ingin tanya, hobi Pak Gus Dur apa sih Pak? Hobinya Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Rizal ya. Terima kasih Pak Gus Dur. Yang Assalamualaikum. pertama, Indonesia ke depan itu haruslah menjadi Indonesia yang kuat, yang makmur, yang adil. Dan itu hanya dapat tercapai melalui demokrasi.
Karena itu keharusan kita mendirikan demokrasi. Nah, demokrasi itu intinya adalah kedaulatan hukum. Kalau sekarang undang-undang aja nggak dijalanin, ya bagaimana? Itu satu. Iya. Jadi karena itu Indonesia ke depan haruslah demokratis. Nah, ada macam-macam persyaratannya bagi kita untuk bisa maju, bersih dan sebagainya. Tapi pada intinya itu haruslah hukum ini tegak. Iya. Dan nggak main-main, nggak main-main. Ya, satu, dua, itu apa tadi? Hobinya Gus Dur apa? Oh, hobi. Hobi saya kaget ya, jangan kaget. Tidur yang banyak. Kemang kalau tidur dapat apa memang Gus? Selain memang kemudian jadi istirahat dan kita jadi Nggak segar ada, ya? tidur aja. Sehari berapa jam Gus? Ya bolak-balik sih. Kalau udah tua ini bolak-balik. Tapi Sekali nggak- tidur 5 jam itu udah bagus. Baik. Oke, kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, ini Bapak siapa di mana, Pak? Adi di Jakarta Timur. Ya, langsung, Pak. Ya, Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Saya Adi, saya seorang tunanetra Gus. Oh iya. Terus terang saya kecewa sekali ketika Gus Dur dilarang mencalonkan diri sebagai presiden dengan alasan kesehatan jasmani rohani. Karena menurut saya ini presiden buruk ya untuk penyandang cacat di Indonesia. Ini nanti bisa dijadikan alasan untuk berbagai hal nantinya. Sekarang ini baru presiden, mungkin nanti bisa untuk posisi-posisi lain, mungkin juga untuk pekerjaan dan untuk yang lain-lain. Jadi pertanyaan saya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Gus Dur untuk memperjuangkan mungkin persamaan hak untuk Saya penyandang itu cacat dari di Indonesia? kecil dibesarkan dalam tradisi kerja keras untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Jadi nanti lihat aja apa kepentingannya suatu saat itu, apa yang paling penting ya itu yang saya laksanakan. Jadi saya sendiri itu nggak punya ambisi begini, ambisi begitu. Semuanya sudah tercapai, mau apa? Mau jadi ambisi jabatan tertinggi, saya udah jadi presiden. Nggak usah mikir-mikir begitu. Tapi kalau itu memang sudah ditugaskan, ya apa juga jalani. Kalau orang-orang tua kemudian mengatakan, Jadi saya nggak karena kepentingan saya sendiri ya. Dulu saya jadi presiden juga bukan kehendak saya. Karena itu seperak pun saya nggak ngeluarin duit untuk kampanye. baik Gus. Kita terima lagi yang lain. Halo, selamat malam. Mbak Dula. Iya, akhirnya suara Halo, perempuan. selamat malam. Malam, selamat malam. Ibu dari mana, Bu? Dari Sari di Jakarta. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya seorang pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah ya Pak Kiai. Saya cuma mau ngucapin terima kasih. Mungkin ini kita belum sempat ngucapin terima kasih sama Pak Gus Dur ya selama Bapak jadi presiden. Baru kali ini Pak pegawai negeri sipil tuh gajinya dinaikin yang layak gitu loh Pak. Pada masa Gus Dur aja yang gaji kita bisa layak. Dinaikin. Begini Bu, Kapan lagi ya Pak ya? Gaji kita dinaikin. begini ya. Dalam pandangan saya, kalau Indonesia mau bersih dari korupsi, Iya. pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan harus dinaikkan pendapatannya 10 kali lipat sekarang dalam 3 tahun. Nah, dengan demikian ini menimbulkan permintaan besar bagi ekonomi. Iya. Jadi kalau kita sampai di sampai nggak kekurangan, tambahnya ada 210 juta, bayangin. Itu kemampuan berapa itu. Lalu terus juga kita usahakan supaya pemberian kredit murah itu besar jumlahnya, jangan kecil-kecil seperti sekarang. Nah itu kreditnya itu bunganya 5% setahun, itu masih tinggi. Di Thailand hanya 1/4% setahun. Nah itu, jadi itu yang harus kita bikin banyak lah masih. Oke, baik Gus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dokter Hakim Siregar di Batam. Silahkan Pak. Agak cepat ya Pak. Ya, Ya, langsung Pak. ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya sangat apresiasi sekali dengan Gus Dur
terus terang aja salah satu favorit saya adalah Gus Dur. Alhamdulillah Gus Dur sehat. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Gus, apa kira-kira langkah yang akan datang agar ekonomi serta kesejahteraan di negara kita ini dapat berjalan dengan apa Lebih yang baik tadi ya, Pak Pak, ya? Gus sampaikan. Iya. Itu aja, Gus. Baik, terima kasih, Assalamualaikum. Ekonomi asal pelaku-pelakunya bersih, tidak korupsi, ya insya Allah lah ekonominya bisa bangun. Apalagi Indonesia, gak ada negara yang kekayaan alamnya seperti kita, sumber alamnya itu besar sekali, lebih besar dari Amerika Serikat, dari RRT, dari yang lain-lain. Iya. Bahkan Jepang gak punya apa-apa aja bisa gitu, coba. Tapi sekarang kuncinya korupsi itu ya, Gus. Korupsi itu. Iya.